Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Games Academy. Video kali ini saya akan membahas episode kelima yang berjudul OpenOffice Calc CALC yang pertama. Jadi pada episode kelima ini saya akan fokus menjelaskan terkait dengan OpenOffice bagian komponen yang Calc atau CALC. Nah, jadi yang pertama ini saya akan jelaskan terkait dengan pengenalan terkait dengan OpenOffice Calc dan memahami lembar kerja spreadsheetnya dan terkait dengan penggunaan dan sebagainya. Saya akan menjelaskan di episode kelima ini tentang awalan terkait dengan aplikasi OpenOffice Calc. Nah, langsung saja. Ini adalah tampilan pertama ketika kita membuka aplikasi OpenOffice. Nah, di sini untuk OpenOffice Calc yaitu kita pilih yang di spreadsheet. Nah, jadi saya akan menjelaskan lagi Calc itu atau aplikasi spreadsheet pengolah angka itu merupakan bagian dari OpenOffice yang mirip dengan Microsoft Excel. Jadi dari Microsoft itu pengguna yang sebelumnya yang sudah menggunakan Excel itu tidaklah sulit untuk menggunakan aplikasi OpenOffice Calc ini. Selain itu, OpenOffice Calc itu mendukung format dari Excel juga, sehingga fasilitasnya sangat membantu bila nantinya ada lakukan imigrasi dari Excel ke OpenOffice Calc gitu. Nah, ini untuk jalankan OpenOffice tadi adalah dari tampilan awal tadi, memilih di situ. Lalu selanjutnya untuk cara lainnya sebenarnya kalau misalnya kita dalam bentuknya di sini adalah OpenOffice yang lain seperti OpenOffice Writer atau Impress dan sebagainya, tinggal di file ini mirip di new lalu pilih spreadsheet gitu. Dia langsung akan keluar lembar kerja seperti ini. Langsung saja saya akan menjelaskan untuk memahami lembar kerja di spreadsheet. Jadi halaman lembar kerja dari spreadsheet ini disebut dengan sheet. Jadi kalau secara default itu pada spreadsheet itu ada 3 sheet, sheet 1, sheet 2, dan sheet 3. Jadi sheet ini dapat tambahan, dihapus maupun diedit. Nah, perpaduan baris dan kolom ini disebut dengan cell ini. Nah, di sini saya akan menjelaskan tampilan langsung aja. Yaitu di atas di sini ada title bar terkait dengan judul dari sheet yang kita buka atau lembar kerja yang sedang dibuka. Jika sudah melakukan penyimpanan, dia akan langsung berubah namanya sesuai yang kita simpan. Lalu di sini ada menu bar. Menu bar itu terkait dengan menu-menu yang ada untuk melakukan ketika sedang bekerja di lembar kerja. Jadi di sini ada file yang hampir mirip pada episode sebelumnya. Saya akan menjelaskan lagi. Jadi file itu terkait dengan melakukan penyimpanan dan membuka file, print dan sebagainya di sini. Lalu di sini ada edit terkait dengan editing ketika melakukan di lembar kerja menggunakan spreadsheet. Di sini ada seperti undo, restore, copy, paste, cut dan sebagainya di sini. Lalu ini ada view terkait dengan tampilan jendela pada lembar kerja. Lalu insert untuk menambahkan sesuatu di spreadsheet ini. Jadi misalnya di sini untuk menambahkan row, column, picture dan sebagainya pun ada di sini. Lalu di sini juga ada format, dia terkait dengan formatting ya di spreadsheet. Tools terkait dengan tools yang akan digunakan untuk menambah tools juga ada di sini terkait dengan language. Ada juga di sini spelling dan sebagainya di sini. Dan ini terkait dengan penggunaan datanya. Datanya bisa di filter terkait dengan jadi nanti kayak menyaring yang kita inginkan itu data seperti apa bisa dilakukan di data ini. Jadi intinya mengediting data-data yang sudah kita lakukan masukkan di spreadsheet gitu. Window itu terkait dengan tampilan windownya.
help itu terkait dengan informasi-informasi lanjutan terkait dengan OpenOffice. Nah, lalu selanjutnya di bagian sini ada function bar. Function bar itu terkait dengan adanya ikon-ikon fungsi bar yang bisa ditempelkan dari menu bar, bisa dimasukkan ke sini. Lalu di sini ada object bar terkait dengan alignment, font, ada di sini. Ini ada yang hitam-hitam ini di antara spreadsheet. Ketika kita mengklik, ini adalah sel aktif. Lalu yang disebut ke bawah sini, ini adalah namanya kolom C, kolom E, kolom F, kolom G. Dan kalau ya klik sini adalah baris 4. Jadi kalau misalnya klik satu di sini, dia berada di kolom C, baris keempat. Seperti itu. Ini adalah input line terkait dengan untuk memasukkan rumus-rumus di spreadsheet ini. Untuk masukkan rumusnya ada di sini bisa. Nah, ini untuk melihat baris dan kolomnya pun bisa di sini C8, D7 gitu. Jadi ini merupakan sebutnya adalah formula bar. Ini kolom, ini baris, dan ini merupakan sel aktif. Lalu ini adalah halaman dokumen atau sheet. Ini untuk scrolling vertikal, scroll horizontal. Di sini juga ada, di sini ada shortcut untuk cepat, ada properties, style, stand formatting, gallery, navigator, and function. Jadi mempermudah kita ketika menggunakan spreadsheet. Hampir sama dengan OpenOffice Writer, perbedaannya ada tambahan di function ini terkait dengan untuk penggunaan formula bar itu bisa menggunakan di sini. Jadi dia ada rumus-rumus membantu ketika kita menggunakan lembar kerja spreadsheet yang menggunakan rumus. Sini juga dia ada properties. Properties itu ada teks. Dia ada di sini juga ada, tapi di sini lebih detail terkait dengan teks. Jadi ada tipenya, teksnya seperti apa, ukurannya, atau bisa untuk bold, italic, underline pun bisa di sini untuk editing teks ketika kita masukkan di lembar kerja. Ada alignment juga untuk mengatur paragrafnya atau katanya ingin seperti apa letaknya, bisa di sini alignment. Bahkan di sini juga ada orientasi teksnya bisa diatur. Di sini ada cell appearance juga, cell background dan cell bordernya yang seperti apa bisa diatur juga di sini. Sini juga di bawah masih ada number format. Jadi ketika kita klik ini kita bisa mengatur format yang dimasukkan di sini seperti apa, bisa diatur. Ada number, persen, date, time, dan sebagainya. Tergantung kalau kita, jadi dia membantu ketika kita masukkan waktu, kita bisa menggunakan time gitu. Tergantung yang akan kita masukkan adalah apa gitu. Jadi kita bisa memasukkan number formatnya gitu, angka-angka. Ini terkait dengan properties ya. Lalu di sini ada style formatting. Ini adalah galeri. Galeri itu untuk menambahkan kayak picture-picture gitu ya. Di sini adalah row. Karena klik ini atau background bisa pilih untuk masukkan di sini kayak OpenOffice Writer. Jadi tergantung yang ingin kita pilih itu yang mana. Harus ini juga ada navigator. Dan ini function. Fungsinya yang sudah belajar di Microsoft Excel mungkin tahu ini rumus sum, average, min, max, dan if ini hampir mirip penggunaannya gitu. Nah baiklah, sekian dari saya dari episode kelima ini. Jadi episode kelima ini terkait dengan penjelasan dari OpenOffice Calc ya, atau OpenOffice terkait dengan aplikasi spreadsheet atau pengolah angka dari aplikasi OpenOffice. Sudah saya jelaskan terkait dengan tampilannya.
Baiklah, saya tutup pada episode kelima ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.